Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meliana Simangunsong dengan NIM 0704212042 dari kelas Biologi 2. Di sini saya akan mempresentasikan makalah UAS Bahasa Indonesia saya yang berjudul Penggunaan Bahasa Indonesia pada Ruang Publik. Di sini saya akan membahas 4 topik. Yang pertama, pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Yang ketiga, kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Yang keempat, upaya penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Sebelum masuk ke topik, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sih itu ruang publik. Ruang publik merupakan tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat luas dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Ciri khas ruang publik terbuka, bisa diakses masyarakat, tempat berkumpul massa, dan lain-lain. Contoh ruang publik adalah jalan, plaza, taman kota, stasiun, sekolah atau kampus, halte bus, ataupun ruang publik terbuka lainnya. Topik yang pertama, pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Salah satu hal yang membuat kita penting mengutamakan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia menjadi bahasa negara kita. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan cerminan diri dalam menyampaikan informasi. Pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa negara harus diutamakan di ruang publik karena hal ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Pada era globalisasi saat ini, bahasa Indonesia sedang menghadapi sebuah tantangan dan masalah yang cukup serius, khususnya dalam bidang menggunakan di ruang publik. Bahasa suku tertentu tidak boleh mengisi ruang publik. Bahasa Jawa tidak boleh mengisi ruang publik karena tidak semua orang paham bahasa Jawa. Di ruang publik juga tidak boleh digunakan bahasa asing, baik bahasa Inggris maupun bahasa asing lain. Hal ini juga berkaitan dengan pemahaman publik. Jika ditulis dalam bahasa asing, kemungkinan banyak yang tidak memahami meskipun mungkin ada anggota masyarakat yang dapat memahaminya. Karena kebanyakan masyarakat kita tidak memahami bahasa asing dengan baik, tentu ruang publik berbahasa asing tidak dapat dipahami. Dengan digunakannya bahasa Indonesia di ruang publik, masyarakat Indonesia dari provinsi ataupun desa manapun di Indonesia diharapkan dapat memahami ungkapan yang tertulis dalam bahasa Indonesia itu. Topik yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Faktor yang mempengaruhi dominasi bahasa asing. 1. Responser tidak mengetahui adanya landasan hukum Undang-Undang Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik. Yang kedua, responser menganggap bahasa asing memiliki pretisi yang lebih tinggi dibandingkan bahasa Indonesia. Yang ketiga, responser menilai masyarakat lebih tertarik dan menyukai bahasa asing. Yang keempat, responser beranggapan istilah asing lebih umum dipakai. Next, faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia yang tidak sesuai kaidah. 1. Responser tidak mengetahui kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. 2. Responser menganggap kaidah bahasa Indonesia tidak penting dipelajari. Yang ketiga, responser menilai masyarakat tidak mempermasalahkan kaidah. Yang penting pesan tersampaikan kepada masyarakat pembacanya. Topik yang ketiga, kesalahan-kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Kesalahan-kesalahan penggunaan bahasa Indonesia pada ruang publik ada 4. Yang pertama, kesalahan penulisan kata. Yang kedua, kesalahan penulisan unsur serapan. Yang ketiga, kesalahan bentuk berimbuhan. Yang keempat, kesalahan gabungan kata. Yang pertama, kesalahan penulisan kata. Di sini ada gambar 1, 2, dan 3. Gambar pertama, kesalahan menulis kata apotek. Penulis kata apotik pada gambar yang pertama tidak baku, seharusnya apotek. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, apotek memiliki arti toko, tempat meramu dan menjual obat. Gambar yang kedua, kesalahan menulis kata indekos.
Penulisan kata ini sering kita jumpai di area yang letaknya berdekatan dengan perguruan tinggi. Minimnya pemahaman maupun kebiasaan penggunaan kata ini besar kemungkinan menjadi penyebab sehingga sering digunakan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Sehingga perlu dikoreksi bahwa penggunaan kos-kosan atau kos tidak baku, sehingga indekos yang berarti tinggal di rumah orang lain dengan ataupun tanpa makan dengan membayar setiap bulan. Pada gambar ketiga, kesalahan tampak pada pemilihan kata mas. Secara makna, kata mas memiliki makna tersendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mas bermakna kata sapaan untuk saudara tua laki-laki atau laki-laki yang dianggap lebih tua. Namun, berdasarkan konteks di atas, kata mas diikuti oleh kata tukang itu tidak tepat. Tukang berarti orang yang mempunyai kepandaian dalam suatu pekerjaan tangan. Penggunaan kata yang tepat seharusnya emas, yang bermakna logam mulia berwarna kuning yang dapat ditempah dan dibentuk. Biasa dibuat perhiasan seperti cincin, kalung, sehingga tukang emas yang dimaknai orang yang memiliki keahlian dalam bidang emas. 2. Kesalahan penulisan unsur serapan. Gambar 4 dan 5 merupakan contoh kesalahan serapan bahasa asing. Dalam kamus bahasa Inggris, kata service jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti layanan. Namun, kata service telah mengalami proses penyerapan secara adaptasi dalam bahasa Indonesia, sehingga menjadi kata service. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia cetakan 4 2008, kata servis memiliki banyak makna. Kata servis berdasarkan data di atas bermakna pelayanan atau layanan. Apabila ditulis dalam bentuk asli berdasarkan kaidah penulisan, maka kata ini ditulis dalam bentuk miring. Gambar 5 seharusnya kata tersebut ditulis fotokopi jika ditulis dalam bahasa Inggris dan fotokopi jika ditulis dalam bahasa Indonesia dan tanpa spasi. Kata ini telah diserap secara adaptasi dalam bahasa Indonesia, yaitu telah disesuaikan dalam kaidah bahasa Indonesia baik pengucapan maupun penulisannya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia cetakan 4 2008, fotokopi bermakna hasil reproduksi atau penggandaan fotografis terhadap barang, cetakan, atau tulisan. Kesalahan penulisan kata ini seringkali dijumpai. Penggunaan bahasa cenderung menggabungkan bentuk serapan dengan bentuk asli dari bahasa asal. Seharusnya penggunaan bahasa konsisten dalam memilih kata. Masing-masing kata baik dari bentuk serapan maupun bentuk asli memiliki kaidah penulisan masing-masing. Misalnya, dalam kaidah bahasa Indonesia mengatur cara penulisan bahasa asing, yaitu apabila penggunaan bahasa memilih menggunakan kata dari bentuk asalnya, maka kaidah penulisan kata tersebut seharusnya ditulis miring. 3. Kesalahan bentuk berimbuhan. Pada papan petunjuk pada gambar itu terdapat tulisan di sini. Bentuk di pada tulisan itu bukan merupakan imbuhan atau kata kerja, melainkan kata depan. Sebagai kata depan, di seharusnya ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya sehingga menjadi di spasi di sini. Selanjutnya ada kata berdoa yang ditulis dengan spasi DOA dengan huruf kapital. Bentuk ber merupakan imbuhan awalan. Sebagai imbuhan, bentuk ber seharusnya ditulis rangkai dengan kata yang mengikutinya. Selain itu, huruf D, O, dan A pada kata doa seharusnya tidak ditulis dengan menggunakan huruf kapital, tetapi huruf kecil. Oleh karena itu, tulisan yang tepat untuk bentuk tersebut adalah berdoa. 4. Kesalahan gabungan kata. Pada papan informasi tersebut
terdapat tulisan dipertanggungjawabkan. Bentuk tersebut berasal dari gabungan kata tanggung dan jawab, dan imbuhan awalan diper dan akhirannya kan. Sesuai dengan kaidah gabungan kata tanggung jawab ditulis secara terpisah karena masing-masing merupakan kata dasar. Namun, apabila gabungan kata tersebut diberi imbuhan awalan dan akhiran sekaligus, tulisannya digabung atau serangkai. Akan tetapi, tulisan dipertanggungjawabkan tersebut dipisah di antara kata dipertanggung dan jawabkan, sehingga menjadi salah. Oleh karena itu, tulisan tersebut seharusnya diperbaiki dengan cara ditulis secara serangkai atau digabungkan, sehingga menjadi dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, topik yang keempat, upaya peningkatan bahasa Indonesia di ruang publik. Ada 4, yaitu pengetahuan berbahasa, sikap berbahasa, nasionalisme, dan pemerintah. Yang pertama, pengetahuan berbahasa. Pemilihan bahasa yang digunakan di ruang publik dipengaruhi oleh pengetahuan kebahasaan bahasa dan sikap. Menurut Reber 2010, pengetahuan dalam makna kolektif merupakan kumpulan informasi yang dimiliki oleh seseorang, kelompok, atau budaya tertentu. Secara umum, pengetahuan merupakan komponen-komponen mental yang dihasilkan dari semua proses apapun, bawaan lahir, ataupun dicapai melalui pengalaman. Yang kedua, sikap berbahasa. Sikap bahasa menurut Garvin dan Mathiot dapat dirumuskan dalam 3 ciri sikap, yaitu kesetiaan bahasa, kebangsaan bahasa, dan kesadaran adanya norma bahasa. Lambert menyatakan bahwa sikap itu terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen kognitif, komponen efektif, dan komponen konatif. Komponen kognitif berhubungan dengan pengetahuan kebahasaan dan informasi yang berkaitan. Komponen efektif menyangkut masalah penilaian baik suka atau tidak suka terhadap bahasa Indonesia. Dan komponen konatif menyangkut perilaku atau perbuatan sebagai putusan akhir kesiapan reaktif terhadap suatu keadaan. Sikap bahasa itu dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu sikap terhadap bahasa dan sikap berbahasa. Nasionalisme. Nasionalisme masyarakat terhadap bahasa Indonesia harus ditumbuhkan dengan peningkatan kebangsaan dan kesetiaan menggunakan bahasa Indonesia, serta menumbuhkan kesadaran adanya norma bahasa. Penerapan ketiga aspek tersebut akan mempengaruhi pada prestise bahasa Indonesia jika masyarakat bangga, setia, dan benar dalam berbahasa, maka prestise bahasa Indonesia akan meningkat. Dari sisi pemerintah dalam hal ini Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa bentuk terus melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat tentang bahasa Indonesia dan penggunaan serta sosialisasi tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya. Untuk pemerintah daerah atau lebih berperan aktif dalam menertibkan penggunaan bahasa asing dan mengutamakan penggunaan bahasa negara Indonesia sesuai amanat undang-undang. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah 1. Ruang publik merupakan tempat yang efektif untuk belajar, antara lain belajar tentang kata dan bahasa. Yang kedua, kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik seharusnya dapat dihindari seandainya masyarakat memahami pentingnya ruang publik sebagai sarana pembelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga, kesalahan yang sering dilihat di ruang publik meliputi kesalahan penulisan kata, kesalahan ejaan, dan kesalahan berbahasa yang mencampur adukan kosakata asing dan kosakata daerah. Baik, mungkin itu saja presentasi makalah dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.